Kalau nggak sekufu, ya siap-siaplah bersabar membawa PR besar ke dalam rumah tangga. Gitu loh. Tapi kalau tantangannya seperti itu kan berarti tantangan bukan? Iya, tantangan. Berarti effortnya lebih itu pahalanya lebih dong? Iya, benar. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan. Iya kan, Memang gitu kan? ya banyak yang terjawab sih. Sekarang Siap, gimana. tadi kan udah apa yang dibahas masalah, bukan masalah sih, dengan tadi memilih Bu Eki yang Ya, proses taruh taruhnya. sekarang dalam perjalanan itu kan istilahnya tuh kan kalau nikah itu kan istilahnya ibadah paling lama tuh Pak tuh. Ya kan, karena kita betul. terus konsisten komitmen gitu kan dengan yang sebelah kita nih untuk apa menyatukan visi. Nah sekarang tips and triknya nih bagaimana menyatukan perbedaan pola pikir, pola sikap gitu kan, sehingga kita visi dan misinya itu memang kan defaultnya kan beda-beda nih kan antara Pak Morris sama Becky kan dari awalnya kan punya visi dan misi yang memang di akidah tuh memang pasti lurus gitu ya. Cuman ada goals yang beda-beda kan. Misalnya sana di umur sini pengen goal ini nih, pengen nikah dulu, pengen kerja dulu, kita kan nggak tahu gitu. Nah sekarang dengan pasca menikah itu apa namanya? Ada beberapa perbedaan kan. Nah, bagaimana nyatuinnya tuh Pak tuh? Karena kan tadi juga dibilang bahwa untuk proses ini kan cepat gitu kan. Nah, nanti kalau yang cepat itu kan berarti belum sempat tahu betul gitu ya. Ya ini kan setelah menikah ini karakternya seperti ini. Jadi pertama gini. Ada yang lucu nih. Jadi judulnya kan pacarannya setelah menikah gitu ya. Jadi Iya. kita menjalani proses pacaran setelah menikah. Terus yang lainnya lagi bahwa yang namanya proses pernikahan itu kan memang menyatukan dua orang yang dua individu yang berbeda. Iya. Saya dengan istri saya dan begitu juga Om Iyo dengan Ibu Rini kan juga berbeda. Betul. Jadi bagaimana proses menyatukan dua orang yang berbeda ini untuk kemudian bisa sampai di penghujungnya, gitu ya. Di penghujungnya mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah dan sampai ke Amin. pernikahan ini bukan hanya sekedar pernikahan di dunia dan juga mudah-mudahan sampai di surganya Allah. Insya Allah seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu. Dan dua orang yang berbeda ini tidak akan bisa disatukan, nggak akan bisa betul-betul sama 100% gitu. Jadi kita akan selalu menjumpai satu hal yang baru lagi, akan ada satu hal yang baru lagi kan begitu. Dan ini sama-sama kita dari awal udah ada komitmen. Ya saya dengan istri, Ini poinnya. kita ada komitmen bersama, ya kita berbeda, kita punya tujuan goal ke arah sini. Jadi bagaimana caranya sedikit demi sedikit perbedaan kita ini kita hilangkan, terus banyak kelebihan kita yang saling kita introduce ke pasangan hidup kita masing-masing. Di sini justru menariknya akan ketemu dengan satu hal yang baru lagi. Ternyata dia begini, begitu juga dia kan. Saya seperti itu. Itu satu hal. Jadi dasarnya kita berbeda, kemudian kita jadi satu dan kita growing kan. Kita growing dan pemikiran kita berubah, usia kita bertambah, jadi lebih matang, fisik juga berubah. Jadi bahasa komunikasi kita pun juga akan berubah gitu. Jadi harus selalu update kan. Ya, yang lebih penting bahwa kita selalu ingat ini tujuan kita. Ya, jadi pernikahan kita ini tidak hanya sekedar romantisme, ada banyak fungsi dan peran yang lain. Nanti ada peran anak-anak di situ. Kemudian juga bagaimana PR kita untuk menyatukan dua keluarga besar, ini juga bagian dari tanggung jawab. Jadi banyak hal-hal yang sama-sama kita pikirkan dan alhamdulillah sampai saat ini bisa survive. Alhamdulillah.
Teknis kali ya? Apa teknis nanya kalau teknis? Iya. Kalau teknis mungkin itu kalau teknisnya sih kita banyak ngobrol ya. Bu. Kita banyak ngobrol, Komunikasi ya. Diskusi ya emang ya. ya komunikasi. Bikin apa ya? Nyiapin pintu darurat sebelum kapalnya itu karam. Iya. Dalam artian kita tuh udah punya komitmen gini kayak saya itu kalau saya lagi kesel apa yang harus suami lakukan dan sebaliknya kalau suami kesel apa yang saya harus lakukan itu kita obrolin sebelum terjadi pertengkaran gitu. Iya. Kalau udah terjadi pertengkaran karena kita nggak bisa berpikir, Iya, jernih lagi. kita nggak bakal bisa cuma ngikutin ego dan emosi. Tapi kalau kita udah bikin plot seperti itu, maksudnya kita minimal udah punya nih dasarnya bahwa oh kita harus begini, udah ada punya komitmen kan, bikin komitmen sebelum badai datang. Iya. Jadi ketika badai tiba, kita akan ingat lagi, sama-sama saling ingat komitmen kita gimana. Marah bolehnya berapa lama nih batasannya gitu. Ini balik lagi. Dan itu di Islam memang diatur juga ya. Iya, kayak Untuk gitu. masa marah gitu, bahkan ketika seorang istri itu kan sebelum tidur, aku tidak akan ridho apabila engkau belum memaafkan atas kesalahan gue. Alhamdulillah dia selalu maaf. Terus satu lagi, karena yang saya ingat lagi gini, jadi komunikasi satu hal, terus punya goals dan tujuan juga satu hal, dibicarakan di awal. Jadi kita punya komitmen bersama dan memang itu juga ada review, kita lakukan review setiap tahun. Kita di mana nih? Apalagi yang mau kita capai lagi nih? Progres kamu bagaimana? Progres saya gimana? Itu kalau kita bicaranya internal ya. Tapi kita juga punya banyak pintu-pintu lain yang ini jadi support kita gitu. Benar, itu dia benar Jadi support. kedekatan saya dengan keluarga, Itu. dengan papa mama, dengan seluruh keluarga istri, itu support banget. itu support gitu. Istri saya juga sangat dekat sekali dengan orang tua saya dan adik-adik saya anak pertama. Adik saya empat orang perempuan. Jadi keluarga besar inilah jadi support kita. Setiap kita pasti akan ada konflik. Jadi kalau kita konflik tuh kita bicara tidak cuma bicara hubungan kamu dengan saya dan dengan anak-anak tidak. Tapi Bagaimana keluarga besar? Jadi semuanya terlibat. Jadi pintu-pintu yang bisa bantu celah gitu. jadi celah agar keluarga ini tidak pecah itu banyak sekali. Itu lah penting. Dan salah Luar biasa, satunya itu salah satu yang penting buat Iya, saya. terpenting. Orang Jadi tua, pernikahan tidak hanya kamu dengan saya dan anak-anak saya, tapi Support bahwa keluarga. banyak support system Keluarga ya, dari saya keluarga. ngebuktiin sendiri ya. Benar ketika kita mencintai apa ya orang tua dari pasangan hidup kita itu akan menimbulkan rasa cinta yang berbeda di hati ketimbang dia sekedar mencintai kita. Betul. Itu tuh beda Masya Allah. banget rasanya benar deh. Ya. Iya betul. Jadi kalau kita ada konflik, Baliknya ya. balik lagi gimana papa, gimana mama, gimana Aki, gimana nih, Iya, gitu. iya. Kalau kita kan sekedar memikirkan rasa sayang ke suami, mungkin ada kesannya. Begitu juga dengan Iya. dia. Tapi kalau Pasti gitu. ini sih ya. Lingkungan Dan itu juga penting. Sosial sih seperti sebenarnya. ini ya, ada kekuatan tersembunyi gitu ya, benar. yang nggak kira kita sangka-sangka sebelumnya gitu ya. Betul. Contohnya kan kayak saya kalau berantem sama suami gitu ya, ayo kita ke bapak, ayo pas kalau kasihan bapak udah malam udah tidur gitu. Itu malah nggak jadi gitu kan. Iya. Dan Ini ternyata sesuai berdua. iya akhirnya nyuruh kita duduk, ya udah kita ngobrol gitu. Dan ketika perpisahan itu tidak pernah ada terjadi bukan karena kitanya mampu justru, Iya. tapi karena Allah yang menggerakkan hati kita Betul. untuk Betul. turunkan egomu gitu kan, kembali pelajari lagi kebahagiaan kecil yang sudah terbina gitu. Dan ternyata untuk menambah hasanah sendiri di dalam sebuah keluarga itu peran penting orang lain hanya sekedar ala kadarnya juga bisa, tapi kita minta lebih pun kita bisa jadi rem juga gitu. Nah, Betul. nanti mungkin kedepannya yang saya simpulkan dari obrolan tentang pernikahan ini, boleh nggak saya kalau bilang bahwa untuk generasi kita selanjutnya gitu ya, bahwa ternyata untuk menemukan seseorang untuk dijadikan pasangan hidup itu kita itu tidak bisa berjuang dengan tangan hati kita sendiri, Oh iya benar. tapi Bisa. libatkan Allah.
Iya, Betul. itu. Ya, libatkan Allah. Apapun yang terjadi libatkan Allah. Entah itu lewat puasa tadi kan, Betul. seperti yang ibu sama bapak lakukan, dan bahkan yang paling Tahajud istimewa, juga, istikharah. iya, sholat istikharah gitu. Karena kita tidak tahu jawaban yang mana yang Allah titipkan ke hati kita, tapi kita bisa yakin akhirnya di mana kita bisa melanjutkan tahap yang kita inginkan itu, apakah sudah sesuai dengan Allah kah Iya. atau tidak gitu ya. Mungkin Iya. itu ya. Ya, cocok. Satu hal lagi saya baru terpikir, jadi Iya. untuk anak-anak kita dan generasi ke depan kita gitu ya, itu yang lebih penting adalah mempersiapkan diri kita sebetulnya, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, dan agar kita ini jadi pasangan hidup yang terbaik buat nanti calon istri kita Iya, atau iya, calon betul, suami kita. betul. Jadi Ya, jangan artinya egois ya, jangan kita betul, pengen yang kita terbaik. persiapkan diri kita Iya, sebaik dari kita mungkin dulu gitu ya. gitu. Jadi kita sudah baik, insya Allah juga nanti kalau bicara janji Allah, pasangan hidup kita sekufu akan dapat yang lebih baik juga. Iya. Ya, insya Allah seperti itu. Kalau kita biasa banyak beraktivitas di masjid misalnya, ya jodoh kita Nggak akan jauh-jauh. nggak akan jauh-jauh. Iya. Misalnya dalam tanda kutip seperti Iya. itu. Kalau yang hobinya misalnya hangout, ya pasti akan ketemu di tempat hangout yang Iya. seperti itu ya. Iya. Betul. Jadi Tapi lebih bahkan- penting mempersiapkan diri kita dulu Iya, sebaik bahkan mungkin. ada juga ya yang taruhlah misalkan kalau misalnya kita ada di frekuensi yang hijrah gitu ya, untuk hijrah. Terus seperti saya dulu kan, suami saya kan sebelumnya mualaf gitu. Terus kata bapak tuh siap memang punya keturunan yang tidak semuanya muslim gitu kan. Ya bismillah, kita sama-sama keluarga kita jadikan dulu modal dia Masya untuk Allah, Masya Allah. memulai itu gitu kan. Betul. Karena ternyata untuk satu frekuensi itu juga tidak semudah yang kita bayangkan ya. Enggak. Betul. Iya, tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi ketika berbeda justru kalau kita emang benar-benar lillahi ta'ala, itu akan dimudahkan sama Allah akhirnya Insya gitu. Allah. Seperti itu ya. Harus diyakini, amin. Iya, harus Amin ya Rabbal diyakini. Alamin. Gitu ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi yang saya kagumi dari pasangan muda ini ya alhamdulillah ya. Jadi ternyata Masih muda kita ya. Iya. kalau udah tua kan udah uban. Jadi ternyata untuk memulai sesuatu di masa depan itu kita bisa mulai sebelum kita memulainya itu kita hanya cukup satu melibatkan Allah. Ya, Kita bismillah. minta tolong sama Allah dan bismillah, dengan nama Allah kita semuanya akan menjadi mudah. Dan bahkan ketika kemudahan itu ada pun kita jangan terlalu bersemangat banget ya, takutnya itu dari hawa nafsu itu ya. Kayak gitu. Dan alhamdulillah Bu Heki sama Pak Dudi ini sudah dianugerahi 4 orang anak ya. Orang. Anak yang pertama siapa Bu? Sofura, Sofura. Terus yang kedua Naila. Naila. Ali. Ketiga Ali. Umar. Nah, Umar ya. Nah ini dari keempat anak ini pasti memiliki banyak cerita ya Bu ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya sama Pak Dudi. Oh, saya lagi ya. Iya, ya. boleh. Saya pikir dari Om Iyo kalau saya nggak apa-apa, siap. Jadi nanti saya mau nanya request kejutan ini ya. Oh, ada ribet sebentar. Ya, Jadi jalan. ya pertanyaan ini ya. Ya Allah, bismillah deh. Ketika seorang istri bisa hamil gitu ya, terus melahirkan seorang anak gitu kan. Masya Allah. Apa sih yang Pak Dudi rasakan gitu ketika melihat kakak Sofura gitu anak pertama lahir? Kalau suami saya nangis Pak. Oh, Saat gitu. anak pertama tuh nangis dan sambil azan tuh dia bergetar gitu, tidak bisa berhenti gitu. Nah untuk Pak Dudi ini sendiri gimana? Nanti dia akan lebih banyak ingatnya. karena memang satu proses lahiran anak pertama memang berat ya, itu saya ingat sekali. Jadi proses mulai dari pembukaan 1, 2, 3 dan berikutnya itu memang berat waktu itu buat istri saya melahirkan Sofura ya Bu ya. Sampai di rumah sakit itu nunggu 2 malam, 3 malam saya lupa juga. Lama ya. Sampai jalan di jalan tangga sambil zikir bersama-sama gitu ya. Jadi dan menemani istri saya itu pada saat lahiran, menemani benar ya. Iya. Ya, membersamai istri saya di tempat di dalam ruang bersalin. Salin ya. Itu pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Luar biasa, Bagaimana saya melihat ini adalah jihad seorang perempuan. Iya. Ya. Yaitu pada saat melahirkan gitu. 9 bulan dalam mengandung itu sudah berat, dan ujungnya itu melahirkan anak. Masya Allah, subhanallah, masya Allah. Jadi pada saat
saya betul-betul memegang tangan dia, sakitnya luar biasa, saya nggak ketahan gitu karena Ikut merasakan ya. saya betul-betul ikut ngerasain, dan akhirnya yang ada di dalam kepala saya pada saat itu, oh jadi ibu saya melahirkan saya juga seperti ini gitu. Insya Allah. Jadi bagaimana berjuangnya seorang ibu, termasuk istri saya pada saat itu, jadi terpikirlah janji, Iya. oh saya nggak mau ngecewain dia nih, saya seperti itu, saya nggak mau ngecewain istri saya, karena sudah sedemikian berjuangnya dalam proses melahirkan itu. Dan begitu lahir anak itu, saya langsung sujud bersyukur gitu, syukur ya, nangis juga, dan kemudian mengazankan anak saya di telinga kanan dan kirinya dan iqamah. Jadi sangat bersyukur, kemudian muncul satu kesadaran bahwa sangat berdosa sekali kalau kita sampai melukai hati seorang perempuan. Ya, dan saya semakin lebih sayang dan lebih taat lagi dan lebih pengen berbakti kepada ibu saya juga. Iya. Masya Allah. Jadi ada Jadi dua nilai. itu buat saya gitu, itu buat saya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Iya, dan itu bisa membantu juga bahwa memang perjuangan seorang ibu itu ya tidak bisa dikatakan dengan kata-kata ya Bu. Tapi ketika anaknya lahir pun sudah hilang sakitnya ya. Iya. Dan hikmahnya ketika kita melahirkan generasi kita itu suatu kebanggaan juga Pak bagi seorang perempuan. Betul. Betul ya Bu. Untuk ini ya, untuk mempersembahkan yang sudah bagian terbaiknya, dan ternyata tugasnya itu tidak sesederhana itu juga. Cocok. Sampai sekarang pun kami masih belajar menjadi ibu yang terbaik gitu kan, menjadi istri yang terbaik juga gitu. Bahkan kalau saya secara pribadi kadang kalau anak saya agak ya tidak sesuai dengan keinginan saya, kadang saya berpikir duh takut ditegur sama suami karena kita salah mendidiknya gitu. Padahal memang anak itu adalah hasil didikan kedua orang tuanya ya, tidak bisa sepihak gitu, karena anak kita perlu figur seorang ayah dan perlu figur seorang ibu gitu. Nah, dan insya Allah alhamdulillah itu ya, Pak Maududi sudah menceritakan betapa Pak Maududi berazam dalam hatinya Ya. bahwa tidak akan pernah menyakiti Mbak Heki. Walaupun dalamnya tadi sering bikin maaf ya. Satu hal lagi yang tadi perlu sedikit di tune up sedikit tadi Ya, lihat boleh. Ibu Rini ya. Jadi tadi ada satu statement, anak kita hasil didikan kita. Ya. Ya. Saya mau begini, istri saya mau begini. Ya, Yang harus dibawa adalah Islam tuh mau ngajarin kita bagaimana Iya. anak kita. Jadi bukan kemauan saya, bukan kemauan istri saya. Inilah yang Islam inginkan. Bagaimana kita bisa memperkenalkan anak-anak kita tentang tauhid, tentang Allah, dan melakukan ibadah dan bermuamalah juga. Jadi ini bukan saya, bukan keinginan saya, bukan keinginan istri saya. Ini yang kita tanamkan ke anak-anak kita di rumah. Islam ngajarinnya begini, Allah dan Rasul menyuruh kamu begini, misalnya begitu. Ini bukan keinginan Abi, ini bukan keinginan Ibu. Iya. Jadi akan ketemu frame-nya itu lagi gitu. Iya, jadi kembali ya. Iya. Karena kalau keinginan Saya nggak kita pernah masing-masing ngomong. punya keinginan Iya. ya jadi. Aku pengen kamu begini, enggak. Ibu pengen kamu begini, enggak. Islam mengajarkan kamu begini. Iya. Al-Quran bilang begini ke kamu, misalnya seperti itu. Referensinya jelas juga kan? Iya. Karena kalau saya pengen begini, dia pengen begini, Nah, nggak nggak akan ketemu. Iya. Bahkan pada saat ngomong, Bener-bener. aku enggak. Saya pada saat kita nikah, kita bicaranya enggak saya, enggak kamu, kami. Iya. Iya. Kami, jadi kita jadi satu gitu loh. Wi dalam frame Hmm. dan frame aturannya Allah. Karena Iya, kalau iya. kita kan beda-beda. Beda-beda. Iya. Dia didesain seperti apa, saya desain seperti apa kan? Iya, Nggak betul. bakal ketemu. Nggak akan ketemu. Iya. Nggak akan ketemu. Ini bagus juga konsepnya. Jadi emang Iya. harusnya emang Jadi ya. itu yang dibawa. Iya. Gitu, itu satu pesan yang sangat mendasar sekali. Masya Allah ya, jadi banyak belajar. Banyak banget ya. Sama-sama Ini belajar. lagi tambahannya bisa boleh ditambahin? Boleh, boleh. Nggak kayak gini. Kalau saya sih
yang tadi gitu ya, dari yang pernikahan itu ya, hikmah pernikahan sama beliau ini, masya Allahnya. Beliau. Ya Abi. Kakak. Dari tadi beliau terus dia. Iya Abi. Gimana? Itu apa? Berdakwah dengan kesabaran. Berdakwah dengan kesabaran. Iya. Jadi berdakwah dengan kelembutan, menyentuh hati, dan itu insya Allah lebih enak dirasanya sama orang yang emang pengen dirubah gitu. Iya. Karena memang tugas manusia itu kan bukan merubah ya, itu Allah gitu. Kita tugasnya cuma nyampein. Manusia nggak akan bisa merubah orang lain gitu. Hanya menyampaikan Ya, gitu. cuma nyampein doang gitu. Kalau misalnya kita dengan cinta itu, masya Allah gitu. Dan suami saya Abi gitu ngelakuin itu sih ke saya gitu. Iya. Saya ngerasain betul. Bimbingan yang penuh cinta itu, makasih. Masya Allah. Masya Allah. Maksudnya gini, dia udah terbiasa tilawah, saya Reminder. Iya. saya belum. Iya. Tapi dia nggak berhenti, reminder kan ya, pernah cerita Iya. juga ya, waktu Telepon, lagi kerja gimana? gitu. Telepon. Assalamualaikum sayang, gimana? Kabar? Wah, kemarin bisa nanya Lagi saya makan ya. ingat, iya. Oh, dia enggak, gimana kabar? Baik, Bi. Udah ngaji belum? Udah salat duha belum Udah tadi? salat duha belum? Oh ya, salat duha belum? Udah ngaji belum? Berapa halaman hari ini? Terus apa artinya? Tiap hari tanya gitu. Padahal impian saya pengen awal itu pacaran setelah menikah itu maksudnya biar dengan romantisme ya. Iya. Ini apaan sih, nggak romantis banget gitu kan. Tapi ternyata saya paham bahwa oh iya, enggak sih romantis banget, malah justru dia ternyata orang yang paling romantis. Dan juga ternyata dalam pernikahan itu nggak selamanya gitu. Emang sih walaupun kita memilih karena Allah sekalipun, Din, itu nggak mungkin nikah itu mulus-mulus aja, itu suatu Iya. hal yang mustahil. Proses dua orang belajar yang berbeda. panjang itu rumah tangga. Iya, tapi ketika kita menempatkan Allah tadi itu, kita jadi menyadari bahwa pernikahan itu bukan sekedar romantisme, tapi perjuangan menuju tujuan kita itu tadi. Gitu sih. Tapi jalannya jangan sabar. Ya, bismillah. Gitu. Yang jalannya cepat memperlambat, Jadi enak tuh dia kayak memperlambat, tapi juga jangan gini. Cepat dong jalannya, lama banget sih. Itu namanya salah. Iya. Memperlambat langkah tapi ngotot gitu kan. Iya. Memperlambat apa tapi mengayuh gitu. Kan dia sih bopong Iya. gitu ya. Oh iya pelan-pelan ya gitu. Sampai akhirnya saya nggak sadar bahwa Alhamdulillah. terbiasa sendiri akhirnya ngaji gitu. Bukan buat Jadi nggak usah install apps lagi buat reminder ya. Iya. Kalau sekarang banyak itu udah ada remindernya kan. Waktu itu kan dari masih- orang yang di samping. Jadi saya berpikir gini, untuk Belum orang-orang ada- gitu ya, belum untuk ada orang-orang smartphone. yang mungkin memang menikah tidak dalam keadaan yang sama pemahaman agamanya. Iya. Gini, nggak usah kebanyakan ngomong dalil gitu ya. Saya merubah seseorang itu bukan dengan hafalan hadis-hadis kita atau hafalan ayat Quran. Tidak cukup dengan Tidak cukup dengan nasihat-nasihat. nasihat, tapi Teori, dengan bagaimana contoh, kamu doa. memperlakukan istrimu dengan baik, nanti juga dia berubah sendiri gitu. Itu sih yang saya rasain. Saya jadi nanya waktu Alhamdulillah kalau begitu. saya dulu belum ngaji, Ya. saya dulu belum ngaji ya, Mhm. belum ngaji, belum ikut gitu karena rutin makanan. Saya sampai tanya sama dia, kenapa sih kok kamu baik banget gitu. Terus dia bilang, karena saya diajari seperti ini dan jadi tertarik Islam itu justru karena gitu, karena Sabar bagaimana tadi. beliau memperlakukan bukan beliau, karena aku udah abi gitu memperlakukan saya. Tapi kalau Pak Dudi sendiri memandang Bu Heki ini adalah ya kan karena perkenalannya yang singkat itu, Ya. terpikir nggak kalau misalnya nanti di kemudian hari apa dia nanti kalau aku nasihatin akan seperti apa gitu ya, marah apa gimana gitu atau langsung nurut atau gimana. Nah, Pak Dudi sendiri apa sih yang membuat menjadi pribadi yang lemah lembut ini gitu kan? Pasti Pak Dudi juga lagi belajar, baru belajar ya, jadi di tahap menjadi suami gitu. Nah, apa sih yang membuat Pak Dudi itu semangat untuk apa selalu
berada di apa ya, tetap deh di relnya Bu Heki gitu kan, supaya apa, supaya tetap konsisten mempertahankan yang tadi sudah diajarkan di awal gitu, saya mau sama ini gitu kan. Nah untuk mengikis kok nggak nurut terus itu apa gimana, nah itu membesarkan hatinya itu dengan apa gitu. Kok bisa sabar? Ya, iya kok bisa sabar sih gitu kan. Luar biasa Ya, sabar kan juga tuntutan agama ya. Ya, Iya. Allah membersamai orang-orang yang sabar itu. Sobirin gitu. Dan saya juga banyak melihat kebaikan dia kan, istri saya seorang yang sangat cerdas, kecerdasan emosional juga sangat baik gitu kan. Dan dia juga bisa dekat dengan orang tua saya, masya Allah. Ya sampai ujungnya orang tua saya sudah sampai mendeklar di depan saya, langsung dari depan dia, bahwa bapak saya sampai ngomong, kamu udah lebih berhasil daripada bapak, Dut, gitu misalnya ya. Dia cuma ngomong kayak begitu gitu, ya Allah. Saya juga kaget. Dan istri saya juga diakui oleh ibu saya sendiri. Makasih misalnya. Tapi kalau seperti itu, yang saya mau ceritakan bahwa saya banyak lihat kebaikan dari istri saya. Gitu. Jadi kita saling ngisi sebetulnya. Saya banyak belajar dari dia juga banyak belajar dari saya gitu. Kita punya komitmen yang sama. Saya selalu kasih reminder gitu kan. Dia juga kasih reminder juga ke saya juga banyak belajar, banyaklah belajar hal baik ya. Lebih sensitif, misalnya saya biasanya orangnya lurus terus itu lurus aja, nggak memperlakukan orang tuh relatif sama terus saya. Dia juga kaget itu takutnya ketipu, padahal sih alhamdulillah enggak. Jadi istri saya ngajarin agar kecerdasan emosional itu lebih peka dalam melihat kehidupan. Jadi dia banyak memberikan pembelajaran, mengingatkan ya, mengimbangi, membuat saya lebih peka dalam hidup. Dan saya banyak lihat kebaikan istri saya juga. Alhamdulillah ya. Jadi memang di dalam rumah tangga itu proses belajar yang tidak pernah akan berakhir. Betul. Jadi kita mau dapat nilai apapun itu kan urusan Allah gitu. Tapi yang kita lakukan sekarang adalah melakukan yang terbaik untuk Allah gitu kan. Jadi porsinya sebagai suami akan berbeda, sebagai istri akan berbeda gitu. Jadi walaupun endingnya kita nggak tahu ya kita gimana rumah tangganya ya. Ya sekarang jalanin aja dulu sebaik mungkin. Iya. Dan kita ketika sebenarnya kita tuh sekarang kan sudah masuk pemikiran dewasa juga ya untuk usia-usia sekarang gitu kan. Jadi ketika misalkan kita udah tahu kalau misalnya kita bisa mengambil sebuah pilihan, udah tahu tuh di situ tuh ada jurang, kemarin masuk hampir terpleset gitu kan masuk jurang, udah tahu besoknya ke sana lagi karena udah tahu posisi jurang itu di mana, ya jangan nekat lagi lah gitu. Kita tuh sudah diberikan kelebihan untuk berpikir itu. Nah apalagi sekarang kalau misalnya sudah punya anak beda lagi. Kita udah tahu nih kalau misalnya anak kita bebaskan jadwal keluar malam gitu kan, dia di luar seperti apa. Jangan berharap pulangnya dia akan, ibu tes aku dengan hafalan, nggak mungkin. Karena dia keluar tidak dalam konteks untuk belajar hafalan gitu kan. Dan jadi apa yang kita tanamkan ke anak-anak, insya Allah mudah-mudahan itu bisa berbuah kebaikan juga, karena kita juga niatnya belajar menjadi orang tua untuk menjadikan sisi kehidupan kita supaya jadi lebih baik dan insya Allah diridhoi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.